Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Orang non-Yahudi dianggap sebagai orang kafir. Hari ini Injil Matius berkisah tentang seorang non-Yahudi, seorang perwira Romawi, yang dengan sengaja menemui Yesus ketika dia masuk ke kota Kapernaum. Perwira itu meminta Yesus untuk menyembuhkan seorang hambanya yang berbaring di rumahnya dalam keadaan sakit parah. Biasanya orang datang kepada Yesus untuk mohon kesembuhan bagi dirinya sendiri atau bagi kerabatnya, misalnya bagi anaknya. Namun perwira itu mohon kesembuhan bagi hambanya. Ada beberapa hal yang patut kita renungkan dari peristiwa perjumpaan iman ini. Pertama, sebagai seorang yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam kemiliteran Romawi yang sedang menjajah bangsa Israel waktu itu, jelaslah bahwa perwira itu seorang terhormat dan terpandang di dalam masyarakat. Sebenarnya dia bisa meminta kepada bawahannya untuk menemui Yesus. Tetapi perwira ini justru datang sendiri kepada Yesus dan berhadapan muka dengan Yesus. Seharusnya perwira itu merasa malu dan menjaga gengsi untuk datang menemui Yesus yang notabene adalah seorang anak tukang kayu, sedangkan dia seorang yang berstatus sosial tinggi dalam masyarakat. Kedua, ia memohon kesembuhan bukan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain. Dan orang lain itu tidak lain adalah bawahannya sendiri. Dan bawahan itu adalah seorang hamba. Pada umumnya seorang perwira tidak mempunyai kewajiban untuk memberi perhatian sedemikian besar kepada hambanya. Apalagi dalam konteks masyarakat Yahudi waktu itu. Seorang perwira yang mau turun tangan atas hambanya merupakan sikap yang sangat langka terjadi. Justru yang bisa terjadi adalah seorang perwira bisa bertindak sewenang-wenang atas hambanya. Ketiga,
Perwira itu hanya meminta restu dari Yesus supaya hambanya disembuhkannya. Ia menolak Yesus datang ke rumahnya karena merasa diri tidak pantas. Bercermin pada dirinya sendiri yang perintahnya harus dilakukan oleh bawahannya, maka perwira itu hanya meminta agar Yesus memberi perintah supaya hambanya sembuh. Ia yakin dan percaya bahwa perintah Yesus dari jauh akan efektif dan memberi daya kesembuhan. Imannya mengatakan bahwa sabda Yesus sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkan hambanya. Dia katakan, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Keempat, sebenarnya Yesus sudah memutuskan untuk pergi ke rumah perwira itu untuk menyembuhkan hambanya. Yesus sangat heran terhadap sikap perwira itu yang begitu rendah hati. Lalu Yesus mengeluarkan pujian yang tidak pernah dia katakan kepada orang Israel sekalipun. Yesus katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu Yesus melanjutkan bahwa banyak orang dari bangsa-bangsa lain akan ambil bagian di dalam umat baru Tuhan karena iman mereka kepada Kristus. Kemudian Yesus mengabulkan permintaan perwira itu dan berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kisah Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa iman yang diungkapkan dan diwujudkan dalam kerendahan hati merupakan syarat utama untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kalimat ini kita ucapkan dalam perayaan Ekaristi Kudus setiap kali kita akan menerima komuni suci. Sebagai orang beriman, dengan rendah hati kita ungkapkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita sadar bahwa hanya karena belas kasihan Kristus kita dapat diterima oleh Allah. Seringkali jabatan menjadi senjata bagi kita untuk memerintah dengan kekuasaan. Seringkali kedudukan tinggi membuat kita melupakan sikap rendah hati. Kisah perwira ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa di hadapan Tuhan, jabatan dan kedudukan sudah semestinya menjadi medan kita dalam melayani orang lain.
Semoga kita mampu menjadi seperti perwira itu, mempunyai jabatan yang tinggi, yang sekaligus bersikap rendah hati dan mempunyai iman yang mendalam.